Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku semua, beserta sama yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan bersama meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai peserta didik, penjurusan, dan kegiatan belajar mengajar. Ya, sebelum masuk materi, kita kenalan dulu ya. Nama saya Ibu Evi Nurul Hasanah, alamat Kerajaan RT 3 RW 4 Pekuncen. Salah satu moto saya, belajar, berusaha, berdoa, dan bersyukur. Kita sebagai manusia yang diberi kelebihan oleh Allah berupa akal pikiran, maka kita gunakan untuk terus belajar, dan belajar. Kita belajar mulai dari kecil sampai di akhir hayat. Apa yang kita inginkan, kita usahakan, dan tanpa meninggalkan doa. Apapun hasilnya, usaha yang kita lakukan harus kita syukuri, karena itu mungkin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang pertama yaitu mengenai peserta didik. Ada beberapa istilah dalam dunia pendidikan yang kaitannya dengan peserta didik, yaitu siswa, murid, maupun peserta didik itu sendiri. Sebenarnya ketiga-tiganya ini sama, itu hanya perkembangan zaman saja ya istilah. Kalau siswa itu artinya apapun yang Anda katakan, saya menerimanya. Kalau kita berada di posisi siswa, di situ dia akan bersifat pasif, ya. Guru yang akan bersifat aktif. Guru memberikan semua pengetahuan, semua materi yang dimilikinya, dan siswa akan menerimanya. Kemudian dengan murid, seseorang yang memiliki komitmen atau keinginan yang kuat dari dalam dirinya. Dia dengan keinginannya berusaha untuk belajar, dan belajar, karena dia butuh dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, baik pada jalur pendidikan formal maupun informal, pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, disitulah sebenarnya antara siswa, murid maupun peserta didik itu sama-sama saja. Tetapi kalau peserta didik itu sifatnya lebih luas lagi, ya, itu mencakup siswa maupun murid. Sebelum kita masuk ke penjurusan, kita cari tahu dulu
bagaimana struktur kurikulum yang ada di MA Arito Pekuncen. Coba kita perhatikan bahwa kurikulum yang ada di MA Arito Pekuncen itu mengacu kepada KMA 183 dan 184 tahun 2019. Jadi untuk tingkatan MA itu mengacu di situ, dan nanti kita menyusun dokumen kurikulum yang nanti akan dijadikan sebagai patokan kegiatan pembelajaran di MA Arito Pekuncen. Nah, ini struktur kurikulum yang ada di MA Arito Pekuncen. Meliputi mata pelajaran kelompok wajib A. Ada pendidikan agama Islam yang meliputi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI, masing-masing 2 jam pelajaran di semua tingkatan. Kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Itu masing-masing ada yang 2 jam, 4 jam, maupun 3 jam pelajaran dalam satu pekan. Kemudian, kelompok wajib B meliputi seni budaya, PJOK, prakarya, muatan lokal. Nah, di sini ada 3 muatan lokal. Untuk tahun ini, selain bahasa Jawa dan kajian kitab, itu satu muatan lokal yang baru masuk tahun ini yaitu ke N1. Kemudian, kelompok yang peminatan, ada MIPA dan IPS ya. Di situ matematika, geografi, biologi, sejarah, fisika, sosiologi, kimia, ekonomi. Itu masing-masing alokasi waktunya antara kelas 10, 11, dan 12. Kelas 10 itu 3 jam pelajaran untuk peminatannya. Kelas 11 dan 12 itu 4 jam, 4 jam. Kita lanjutkan. Struktur kurikulum yang ada di MA Arito, yaitu kelompok lintas minat dan atau pendalaman minat. Yang pertama, lintas minat biologi atau geografi. Lintas minat biologi itu untuk kelas 10 jurusan IPS. Ini lintas minat ya. Sedangkan geografi untuk jurusan MIPA. Kemudian yang kedua ada lintas minat bahasa dan sastra Inggris. Yang ketiga ada pendalaman minat. Pendalaman minat geografi atau fisika ini hanya untuk kelas 11 dan 12. Pendalaman minat geografi ini juga untuk jurusan IPS, sedangkan fisika untuk jurusan MIPA. Yang keempat ada TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu ada pada semua jenjang pendidikan. Nah, ini nanti tahun-tahun depannya itu diharapkan dalam pembelajaran TIK nanti setelah kalian lulus dari MA Arito Pekuncen, kalian akan mendapatkan sertifikat TIK. Nah, itulah struktur kurikulum yang ada di MA Arito Pekuncen, sehingga dalam satu pekannya jumlah alokasi waktu yang diberikan kepada siswa itu sebanyak 56 jam pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke mapel penjurusan. Di MA Arito Pekuncen itu hanya ada 2 penjurusan, yaitu jurusan MIPA dan jurusan IPS. Apa yang membedakan antara keduanya? Yaitu di mapel peminatannya. Kalau untuk jurusan MIPA itu mapel peminatannya ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan di jurusan IPS ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Nah, itu nanti pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari di masing-masing jurusan, baik MIPA maupun IPS. Sekarang bagaimana cara menentukan penjurusannya? Nah, ini kalian tahu saya masuk jurusan apa? Kalian masuk jurusan apa? Ini nanti untuk MA Arito Pekuncen sendiri ada beberapa
patokan dalam menentukan jurusan siswa atau peserta didiknya ya. Yang pertama yaitu melihat nilai rapor di SMP atau MTS dan atau nilai ujian SMP atau MTS. Ini kalian lebih ke IPA atau IPS, lebih baik nilai yang apa. Kemudian yang kedua, rekomendasi dari guru BK di SMP atau MTS. Nih, guru BK di SMP nanti akan merekomendasikan bahwa si A nanti masuk jurusan MIPA, si B ini jurusan IPS atau yang lainnya. Ini karena guru BK sudah tahu seberapa kemampuan peserta didiknya dalam mengikuti pembelajaran. Kemampuannya dalam mengikuti pembelajaran IPS atau IPA. Kemudian yang ketiga, hasil tes penempatan atau placement test ketika mendaftar di MA Rito Pepunsen. Nah, di sini setelah kalian melaksanakan kegiatan bersama, nanti kalian akan mengikuti tes penjurusan. Ya. Kalian mengerjakan beberapa soal yang kaitannya dengan mapel-mapel peminatan tadi. Nanti nilainya kalian lebih tinggi yang mana? Kalian lebih minat yang mana? Dari hasil tes tersebut nanti akan dijadikan sebagai salah satu sebagai salah satu untuk menentukan penjurusan. Kemudian yang keempat yaitu tes bakat minat oleh psikolog dan atau rekomendasi guru bimbingan konseling yang ada di madrasah aliyah. Nah, jadi nanti ketika anak sudah melalui tes, kemudian sudah melihat nilai ujian atau nilai raportnya, rekomendasi dari guru bimbingan konseling, maka di aliyah juga ada rekomendasi guru bimbingan konseling. Dia akan mengarahkan bahwa si A masuk jurusan MIPA atau IPS. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan pembelajaran. Di MA Rito Pepunsen, ini kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya ketika mereka berada di dalam kelas saja, tapi ada 3 kegiatan pembelajaran, yaitu pembiasaan, kemudian kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Nah, ini nanti yang akan diikuti oleh setiap peserta didik ketika mereka sudah masuk di MA Rito Pepunsen. Pembiasaannya apa saja, kegiatan belajar mengajarnya bagaimana, ekstrakurikuler yang mau diikuti apa saja, nanti mereka akan memilih atau mengikuti pembelajaran secara maksimal ketika sudah mulai pembelajaran setelah kegiatan massama ini. Nah, di sini ada beberapa pembiasaan yang diterapkan di MA Rito Pepunsen. Antara lain sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, tadarus Al-Quran, gerakan infak Rp500 per hari, 7K, 5S, dan setinten bahasa Jawa. Kenapa di sini bahasa Jawa yang kita unggulkan? Coba kalau kita perhatikan sesama bahwa bahasa Jawa ini memiliki bahasa kromo. Bahasa kromo itu identik dengan sopan santun, tata krama, bagaimana akhlak kita terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap orang yang lebih muda itu ada di situ. Makanya diharapkan dengan adanya pembiasaan sedinten bahasa Jawa, ini biasa dilakukan pada hari Jumat, nanti anak-anak akan menggunakan bahasa kromo Jawa. Ya, bahasa Jawa kromo. Dan diharapkan nanti dengan adanya pembiasaan tersebut akan tertanam sopan santun, unggah-ungguh pada peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini pada kondisi normal akan dimulai pada pukul 7 sampai dengan selesai. Kemudian, alokasi waktu pembelajaran yaitu 45 menit dalam 1 kali jam pelajaran.
Jumlah jam pembelajaran per pekannya setiap minggunya itu ada 56 jam pelajaran. Mulai dari pelajaran wajib yang A tadi, pendidikan agama Islam, sampai dengan pelajaran yang lintas minat dan atau pendalaman minat. Kemudian ada jeda waktu pembelajaran yang digunakan untuk istirahat. Ada 2 istirahat, yang pertama dan istirahat yang kedua biasanya digunakan untuk sholat zuhur berjamaah dan makan siang. Dan yang selanjutnya, pembelajaran yang digunakan di MA Arito Pekojen salah satunya itu menggunakan pendekatan scientific learning. Apa itu scientific learning? Kita bahas. Nah, scientific learning ini adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, menanya, eksperimen, melakukan percobaan, pengolahan informasi atau data, kemudian akan dikomunikasikan. Nah, itu tadi mengenai pendekatan scientific learning itu jadi siswa diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi atau mencari data yang nanti hasil akhirnya akan dikomunikasikan dan tidak hanya berupa pengetahuan saja, tapi dalam bentuk keterampilan. Nah, di sini ada beberapa karakter pembelajaran scientific learning. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Jadi, peserta didik itu bersifat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Dia tidak hanya datang, duduk, diam, tetapi dia akan mencari tahu sendiri, banyak bertanya. Kemudian informasi-informasi yang kaitannya dengan materi pembelajaran itu mereka cari sendiri. Jadi guru tidak harus berceramah terus, tetapi dia sebagai pendamping yang nanti akan mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Nah, ini jadi ada prosesnya. Pembelajaran scientific learning itu berproses, tidak melihat hasil akhir, tapi mulai dari awal prosesnya bagaimana itu nanti akan di masuk dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual. Dan yang keempat adalah dapat mengembangkan karakter peserta didik. Nih, yang diharapkan di sini ya, pembentukan karakter peserta didik. Jadi melalui proses sains, melalui menanya, kemudian mencoba, dan hasil akhirnya nanti dikomunikasikan itu akan terbentuk karakter-karakter dalam diri peserta didik. Dia mulai bisa memecahkan masalah yang ada ya melalui proses-proses yang sudah dilewati dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler yang ada di Arito Pekunjen, antara lain Pramuka, Tahfidz, Hadroh, Sains Club, Ekonomi Club, Arabic Club, English Club, olahraga. Nah, ini ada 2 ekstrakurikuler yang baru di tahun ini, yaitu pengelolaan sampah dan warung hidup. Nih, mereka-mereka yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan nanti bisa memilih salah satu ekstra yang ada di MA Arito Pekunjen. Ya, demikian tadi penjelasan dari saya mengenai peserta didik, penjurusan, dan kegiatan belajar mengajar yang ada di MA Arito Pekunjen. Apabila ada beberapa hal yang belum paham atau kurang penjelasannya, silahkan bisa tanya langsung nanti. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Silahkan kalian persiapkan
selembar kertas dan alat tulis untuk menjawabnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dari hati yang paling dalam. Ya. Yang pertama, apa cita-cita Anda dan beri alasannya. Silahkan kalian tuliskan cita-cita kalian dan alasan mengapa kalian ingin menjadi ini itu. Selanjutnya, jurusan apa yang Anda inginkan ketika belajar di MA Arito? Tadi kan sudah jelas ya, ada dua penjurusan, MIPA dan IPS. Kalian berminat ke jurusan yang mana atau memiliki kemampuan di jurusan apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat orang tua atau wali Anda dalam memilih jurusan? Apakah mereka ikut campur dalam memilih jurusan untuk kalian atau mereka malah memberikan kelonggaran kalian untuk memilih jurusan sendiri? Silahkan kalian ceritakan pendapat orang tua kalian. Yang keempat, model pembelajaran seperti apa yang Anda inginkan dalam proses pembelajaran di MA Arito Pekunjen? Ini agar pembelajaran tidak membosankan, agar pembelajaran itu menyenangkan, kalian inginnya model pembelajaran yang seperti apa sih? Nih. Ya, silahkan kalian tuliskan di situ. Dan yang terakhir, tuliskan harapan Anda selama belajar di MA Arito Pekunjen. Harapan-harapan kalian ini sebagai pertimbangan atau motivasi kita dalam memperbaiki pembelajaran yang ada di MA Arito Pekunjen. Jangan lupa tuliskan nama dan asal sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dalam acara Math Sama. Dari awal hingga akhir ada salah maupun hilaf, kami pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan akan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf semuanya. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.